Emang direkam apa fungsinya ya? Kalau ada yang teman-teman ketinggalan, bisa Oh gitu. dilihat. Oke. Males-males baca kan lumayan, Pak, lihat video. Betul, betul. Lihat video. Lebih menarik. Lebih menarik ada wajah Pak Eka. Oke. Nanti nanya. Ya. Kisi-kisinya adalah diberikan deskripsi tentang gaya belajar peserta didik. Tanpa menyebut gaya belajar, mahasiswa dapat menentukan implikasi teori belajar humanistik. Nah, ini humanistik, Pak. Peserta didik lebih suka belajar dengan cara melihat dan membaca, mendengarkan dan berbicara, melakukan dan mengalami secara langsung. Implikasi teori belajar humanistik dalam pelajaran Al-Quran Hadis bagi peserta didik dengan gaya belajar seperti yang digambarkan oleh di atas adalah ini sama nggak pilihan gandanya? Beda, Pak. Kira ya, guru harus memberikan A. Oh, Kak, udah tahu. A sih hebat banget. Memberikan kesempatan kepada peserta Paling didik untuk panjang memilih itu, metode Pak, pembelajaran jawabannya. yang sesuai dengan gaya belajar. Oh iya, paling panjang, bener heh. Memberikan kesempatan, Pak. Memberikan kesempatan peserta untuk memilih metode belajar. Itu Kata Ini kuncinya apa itu? Humanistik itu. humanistik. Memanusiakan manusia. betul. Memanusiakan manusia. Ntar saya coba bisa nyari soal lain nggak ini? Saya cari kata kuncinya yang berbeda. Oh, ibu dia. Sama ya soalnya ya. Oke, saya ini kan ya ada penjelasan yang lebih nih. Ada penjelasan lebih biar bisa buat belajar. Gaya belajar peserta didik dapat dikelompokkan menjadi 3. Ya. Visual, auditori, dan Visual, Visual, auditori, dan kinestetik. Oke, yang di lokatariat ya, peserta didik. Iya. Gimana? Ada yang mau menjelaskan atau lanjut? Halo? Oh iya. Praktek ya. Mau lanjut? Lanjut, Pak. Oke, nanti ini bisa dibaca ya. Ya. Intinya tuh apa namanya? Ketika humanistik ya ini sesuai dengan gaya belajarnya anak itu masing-masing. Oke. Kisi-kisi nomor 80. Kayaknya kalau kayak gini soalnya sama-sama aja ya. Yes. Maksudnya kalau dengan kata kunci yang seperti ini tuh. Diberi di parafrase aja, Pak. Parafrase, oke. Kita coba parafrase. Parafrase. Jenis belajar sosial. Saya coba parafrase, ini udah ada soalnya, silakan ada yang baca. Perhatikan deskripsi berikut. Ini tentang gaya belajar siswa dalam pembelajaran. 1. Siswa lebih suka belajar dengan cara mengamati perilaku orang lain. 2. Siswa lebih suka belajar dengan cara berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-temannya.
3. Siswa lebih suka belajar dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Implikasi teori belajar sosial dalam pembelajaran Al-Quran Hadis bagi siswa dengan gaya belajar seperti yang digambarkan pada deskripsi di atas adalah: A. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar. B. Guru harus memberikan penjelasan yang rinci dan jelas kepada siswa. C. Guru harus memberikan tugas-tugas yang menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. D. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan teman-temannya. E. Guru harus memberikan motivasi kepada siswa untuk terus belajar dan mengembangkan potensinya. Ya, apa kira-kira? Berdiskusi. Ya, Sosial kan ya, berarti berdiskusi. ya. D. Ya benar. Ya, D. Betul, D. Ya. Dikasih Sepakat ya, sepakat. belajar sosial udah jelas berarti berdiskusi. Pasang sayang, pasang. Ini kalau bang cabut satu boleh. Dari belajar sosial dan Oke nih. Wait. ke sini. Ini ada penjelasannya di bawahnya. Bisa, Kita Dede, bisa. taruh di atasnya. Baik. Masih sama ya dengan yang tadi, berdasarkan deskripsi di atas, jenis teori pembelajaran sosial yang paling tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran. Kok gitu? Aneh Iya, ini. maksudnya teorinya yang ditanyanya, Pak. Berdasarkan data teori belajar. Teori belajar sosial lah, Pak. Iya, Iya. ini kok langsung teori belajar sosial sih? Dengan gaya belajar seperti yang pada deskripsi di atas. Nih Iya, yang gaya belajar yang tadi aja nih, yang soalnya enggak. Ini di sini ada penjelasan ya, ada pembahasan tentang teori belajar sosial, teori belajar apa namanya? Kognitif. Behavior konstruktif. Maksudnya bisa dibaca-baca nanti. Behavioristik, konstruktivistik, Komunistik. baik. Kalau teori belajar sosial berarti menekankan pada pengamatan, imitasi, mencontoh, penguatan, ya itu sosial. Mengamati perilaku orang lain itu sosial. Kalau kognitif menekankan proses berpikir, pemecahan masalah dalam proses belajar. Siswa dengan gaya belajar kognitif biasanya lebih suka belajar dengan cara membaca, menulis, dan menyelesaikan soal-soal. Teori belajar behavioristik menekankan pentingnya penguatan dan hukuman dalam proses pembelajaran. Ada apa namanya? Apa waktu itu tuh yang Bu dosen ngasih tahu tuh behavioristik? Stimulus respon. Stimulus Iya, respon. stimulus respon. Astagfirullahaladzim, penguatan hukuman. Ini stimulus respon. Kalau konstruktivistik menekankan pentingnya pengalaman dan pemahaman siswa dalam Proses belajar. Pengalaman dan pemahaman siswa. Kalau humanistik ya, ini apa? Sesuai dengan gaya belajarnya, memilih sesuai dengan gaya belajarnya. Apa kalau humanistik
memanusiakan manusia, kata ininya apa? Tidak ada pemaksaan, Pak. Tidak ada pemaksaan. Oke. Nih kalau soalnya kayak gini nih. Ani adalah seorang siswa yang lebih suka belajar dengan cara mengamati perilaku orang lain. Berarti ini apa? Iya. Sosial. Oh ya, sosial. Oke. Yang Budi adalah seorang siswa yang lebih suka belajar dengan cara mendengarkan penjelasan gurunya. Ia merasa lebih mudah belajar ketika ia bisa mendengarkan suara gurunya. Imitasi. Auditori. Auditori. Mendengarkan. Iya, kan mendengarkan Wede. suara. Cici adalah seorang siswa yang Pintar. lebih suka belajar dengan cara melakukan sesuatu secara langsung. Kinestetik. Kinestetik. Dan mempraktekkan. Oke. Pak Bibi kinestetik kayaknya belajarnya. Kenapa? Pak Habibie kayak kinestetik cina. Denny adalah seorang siswa yang lebih suka belajar dengan cara Sosial bekerja lagi. sama. Sosial. 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 Edi adalah seorang siswa yang lebih suka belajar dengan cara membaca dan menulis. Visual. Visual. Wow. Oke, kelihatannya udah ahli semua ini nih. Amin, amin. Oke. Kita lanjutkan ya. Lihat, Pak, dengan demikian jawaban yang tepat untuk semua soal adalah sosial. Untuk semua soal. Aduh, gimana? Jadi gimana? Kok sih? Robotnya belum ngopi ini Pak. Kasih kopi Pak Rosid. Kirimin. Jadi disimpan apa dihapus? Halo? Bingungin, Pak, jadinya. Apa? Bingungin jadinya. Bentar. Edi adalah seorang siswa yang lebih suka belajar dengan cara membaca dan menulis. Ia merasa lebih mudah belajar ketika ia bisa melihat tulisan dan tulisan gambar. gambar, Edi visual. juga visual. Visual. Juga belajar dengan cara membuat catatan dan membuat rangkuman. Visual. Visual, iya. Ya. Mungkin gini Pak, habis mengerjakan tugas dia memberikan kepada teman jadi sosial gitu Oh, Pak. bisa. Dia Gimana memiliki cerita? rasa sosial yang tinggi. Tertukar jawaban. Bertulisan. Oke, ini berarti dihapus aja. Oh, Pak, biar nggak bingungin. Oke, Ctrl Z. Ctrl Z buat apa itu Pak? Hapus. Ctrl Z itu Ngembaliin. buat ini Pak. Ngetes orang Sunda Pak. Kira-kira Saya bisa mau- nggak ngomongin Ctrl Z gitu? Saya gaptek Pak, makanya nanya. Saya tuh punya santri tuh. Aduh, Ya itu nggak bisa ngomongin huruf apa ja sama P. za tuh. Semuanya J semua. P, F sama P. Berikan saja setelah belajar langsung dapat menilai Ntar saya carikan soalnya. Waduh. Ini Pak Ceceng, ini lagi nih, karakter lagi nih. Pendidikan karakter lagi Pak Ceceng. IPK. Bapak ini sesat. Pak Ceceng, Bu. Mas Raut menyusun IPK. yang berorientasi. Ini semalam udah ini Pak, yang berorientasi abad 21. Mungkin beda soalnya mungkin. Beda Iya. soalnya. Beda Iya. indikator, Pak. Oke nih soalnya. Kira-kira pas nggak soalnya nih? Nomor 80. Eh, 81 ya. Diberikan kasus tentang pembelajaran, mahasiswa dapat menilai penyusunan IPK yang berorientasi pada abad 21.
Perhatikan kasus berikut. Sebuah sekolah menengah atas sedang mengembangkan kurikulum baru. Dalam kurikulum baru tersebut terdapat mata pelajaran matematika yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Berikut adalah salah satu IPK yang dirumuskan untuk mata pelajaran matematika. Mana siswa dapat memecahkan masalah matematika yang kompleks dengan menggunakan berbagai metode penilaian. Siswa akan diberikan soal-soal matematika yang kompleks dan mereka harus dapat menyelesaikannya dengan menggunakan berbagai metode. Kasus apakah IPK tersebut sudah berorientasi pada abad 21? Ya, iya, tidak, tidak. Iya atau tidak? Kalau saya tidak. 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 Jawabannya kira-kira yang mana? Tidak yang mana itu? Paling D, panjang D yang ya? E. Tidak, karena IPK tersebut tidak mendorong siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Tidak menuntut untuk menerapkan pengetahuan matematika dalam kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Ya, saya D. Gimana yang lain? Saya cenderung ke apa? Karena ya berpikir kritis dan kreatif. Pilihan siswa berpikir Berbagai metode. Matematikanya kan yang kompleks, Pak, bukan yang sederhana. oh iya, oh alah udah Kir-kir-kir. ini A nih bener A. Menurut saya, nggak tahu Kita jawabannya coba apa. jawabannya adalah mana jawabannya? Namun IPK tersebut sudah berorientasi abad 21 untuk berpikir waduh, ya, semua kalah ya, sama Pak, ya. kita ya nggak cermat ya. Hati-hati soal begini. IPK Harus tersebut sudah cermat, Pak. berorientasi karena berpikir kritis dan kreatif. Ternyata hostnya menyesatkan ini nih hostnya. Namun, ada namunnya, Pak. Ntar dulu. Mana namun IPK tersebut juga belum sepenuhnya berorientasi abad 21 karena tidak siswa mendorong mereka pengetahuan mereka dan nyata. Belum komprehensif aja, Pak. Tapi Iya, belum. Jawabannya tapi lebih mengarah ke yang sana. ayo Pak Ceceng pertahankan jawabanmu. Kan kompleks. Kalau Ya. matematika yang sederhana memang ya, belum ya. Ini udah matematika kompleks. Pak Ceceng mau ini enggak mempertahankan enggak? IPK itu apa sih? IPK apa Pak Rosid? IPK pendidikan karakter, Pak. Oke. Kita coba. Kayaknya D juga cocok kalau lihat dari kehidupan nyata. Dibaca itu, Pak, teori belajar di modulnya. Teori belajar di KB. Bukan nih ya. Abad 21 itu. Teori belajar. Oh, saya juga belum baca yang abad 21, Pak. Abad 21 itu bukannya modul Abad 21 tuh belum ketemu saya modulnya malahan. Perkembangan peserta didik ya? Ya, perkembangan peserta didik kayaknya. abad Kalau 21. mau dalamin IPK, saya belum sampai situ bacanya. Gimana? Ya, Mau lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Lihat pembahasan, Mbak. Oh, lihat pembahasan. Mangga. Emang nggak ada jawabannya dari robot ya? Dari robot, Jawabannya apa? jawabannya apa dari robot? Oh iya. Ah, gimana? Nggak terima apa gimana? Ayo, kalau nggak terima kita bahas. Lanjut. Ih, nggak apa-apa. Ih, ayo, nggak terima aja dulu. Kan kalau yang abad 21 itu nalar kritis, ya Pak ya? Kolaboratif, Kooperatif. kreatif. Terus apa lagi? Ada kalau nggak salah kemarin ya ininya apa belum ya di ininya di sini ya? Tapi kan makanya TPACK itu, Pak. Pakai teknologi pedagogical and content knowledge itu. Tepek, Pak. Tepok. Hai. Tar.
Pak Ceceng lagi ngelihat ada tulisan A enggak di situ gitu. Ini Pak, apa namanya? Berpikir Jawabannya nggak ada kreatif. A-nya. Oke nih, saya tulis ya jawaban A ya. Oke, Kalau Jawaban di yang modul itu tepat. pembahasan apa ya? gimana Pak? Oh, yang ini ya, beberapa keterangan penting abad 21. Berpikir kritis, Ya. kreativitas, inovasi, pemahaman lintas budaya, komunikasi, komputer dan literasi teknologi, ICT. Ini nih, eh, IPK tersebut akan menjadi lebih komprehensif dan mendorong siswa untuk mengembangkan Belum keterampilan. komprehensif memang. Iya. Karakter moderat. Kok jadi moderat, Pak? Ada pembahasan. Emang moderat? Enggak, ini saya baca modulnya. Karakter. Modulnya. Jadi judulnya apa sih, Mbak Nita? Apa? Bukan karakteristik guru abad 21 ya, bukan? Iya. Pembelajaran abad 21. Gimana? Lanjut Lanjut dulu, apa enggak? Pak. Ya, lanjut. Nggak bisa ya, kan? Begitu. Bab 82. Perhatikan, guru memberikan siswa tugas untuk membuat peta konsep tentang materi pembelajaran. Oh, ininya kisi-kisinya mahasiswa dapat menentukan pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis. Guru memberi tugas untuk Ini jawabannya ini, Pak. Kenapa? Ini jawabannya. Kok nggak ada jawaban, nggak ada soalnya ya? Iyalah, jawabannya E. Ai. Mungkin itu apa ya? Kayak mana itu ABC-nya kok nggak ada? Iya, ini ABC-nya nggak ada, saya coba lagi. Oh, itu ABCDE itu kali ya pilihannya tuh. Mungkin yang titik-titik itu ya, Pak ya. A, B, C, D, E. Tapi kok Jawabannya bukan E, harusnya D. Kan buat proyek. Menurut saya tentang informasi tentang Robotnya ini juga, hand juga kayak kita-kita. lelah. Lelah menghadapi UP. Kalau saya nih pakai HP bacanya kecil banget, nggak bisa digedein. Tuh. Ya Allah, kasihan sekali. Iya, nggak bisa dari kemarin pakai laptop. Langsung gede disiapin tuh. Bu Dharma laptopnya. Besok kan mau try out. Iya, Pak. Aplikasinya belum di-share ya? Nggak ada ya. Sama itu. Yang Nggak. D harusnya Pak itu. Nggak ada. Yang proyek itu kan. Belum mereka siswa tugas atau membuat proyek. Teori materi pembelajaran, membuat peta konsep. Peta konsep juga termasuk proyek, Pak. Guru memberikan siswa tugas untuk membuat peta konsep tentang materi pembelajaran, ini juga proyek. Iya. Berarti itu semua jawaban benar, Pak. Enggak semua. Kalau berdiskusi mah enggak. Menyelesaikan. ADE itu yang proyek. Iya. Kalau yang ini nih, cuman kita nggak ngelihat nih. Ini nih, misal 1, 2, 3 gitu pilihan gandanya nih. Ini nggak ada pilihan gandanya. Saya coba. Jawabannya salah, Pak. Harusnya kalau misalnya mau yang buat proyek D. Ini dia E. Tapi iya, kata kunci proyek itu udah mencakup semuanya. ADE kayaknya. Jadi jawabannya proyek. Oh iya benar, Pak. Ini jadi yang pilihan E ya, saya kasih ini ya tambahan ya. Pilihan E ya, itu D, adalah D dan E tuh.
Pak Ade. Pak Ade. Pak Ade kemana Pak Ade? Ada Pak Ade yang masih mana? Ada menungguin Syahudin YouTube. bukan? Nggak saya upload lah di YouTube lah. Oke nih. Kita kasih contoh yang lain nih. Contoh yang lain. Tapi nggak ada pilihan gandanya juga. Ini ya, berikut adalah beberapa kegiatan pembelajaran lainnya yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Diskusi kelompok, debat, problem based Kelas learning. itu project based learning lah, Pak. Gimana? Iya, project Kalau suruh milih. BL. Enggak, bukan ini Emang mah kamu mau apa bicara tentang penjelasan. Kan. Ah, Nih, Apa? contoh lagi nih, contoh lagi. uangnya berapa itu? Dari Perhatikan siapa? informasi berikut. Guru memberikan siswa tugas untuk menyelesaikan soal-soal latihan yang membantu siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Guru memberikan siswa tugas untuk berdiskusi tentang materi pembelajaran dengan menggunakan Penting nggak? berbagai sumber informasi. Guru memberikan C. siswa Iya, terserah. Proyek lagi. Proyek lagi tuh Pak C. materi pembelajaran yang Awas jalannya. sama. Iya. Aduh, Jawaban C karena tadi udah dibaca ya. jalannya pinggir. C. Guru memberikan tugas, iya jawabannya C. Kegiatan pembelajaran manakah yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi siswa? Oke, berarti yang di sini nih di mahasiswa dapat menentukan pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis. Intinya adalah ada di Proyek. proyek, kreatif, kolaborasi. Jadi, Kan kalau kolaborasi pasti bareng-bareng ya, Pak ya. iya, jadi kita menekankan ada berpikir kritis, berpikir kreatif dan bekerja sama untuk pembelajaran abad 21. Titik tekannya di situ ya. Ya. Oke. Lanjut. 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 Oke, ini nomor 8. Ini soalnya belum ada soalnya ya yang nomor sebelumnya, jadi saya harus nyari dulu. Diberikan contoh-contoh aktivitas pembelajaran Al-Quran hadis di kelas. Mahasiswa mampu menguraikan karakteristik generasi Z dan Alpha. Apa karakteristiknya, Bray? Generasi Z dan Alpha karakteristiknya apa? Itulah Internet. titik tekannya di teknologi itu, Pak. Teknologi. Oke. Melek teknologi. Tugas proyek lagi dengan medsos dan teknologi. Aman kalau kayak gini lah. Nilainya lulus insya Allah ini. Amin. Ini. Oke. Perhatikan contoh aktivitas pembelajaran Al-Quran hadis berikut. Guru memberikan siswa tugas menghafal ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, membuat peta konsep materi hadis. Yang ketiga, tugas untuk membuat video tentang penerapan nilai-nilai Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari. Guru memberikan siswa tugas untuk berdiskusi. Guru memberikan siswa tugas untuk membuat karya seni tentang Teknologi. C. Jawabannya apa? C. Membuat video. Membuat video. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, Ya, jawabannya adalah Anda benar. Pak. oh C. Ya, saya gantikan biar pada puas. Oke. Jadi titik tekannya ketika generasi Z adalah penggunaan Teknologi digital. kreatif, inovatif, berorientasi pada visual, ingin terlibat secara aktif ini nih. Ingat-ingat teman-teman, ini nih. Menyukai teknologi, ya. Kreatif, inovatif, berorientasi pada visual, ingin terlibat secara aktif. Itu alfanya ya. Ya. Oke, mau ada yang ditekankan lagi? Enggak. Lanjut. Pak. Oke, lanjut. Ini 85 ada nih kemarin nih. 85.
main dari luar. Dulu kotor. Atau gini ya. Disajikan kasus pembelajaran yang terkait karakteristik Z dan alfa, mahasiswa mampu merancang strategi pembelajaran yang relevan untuk generasi pembelajaran yang relevan untuk generasi Z dan alfa. WD nggak ada ini mah. Ntar saya carikan soalnya. Ternyata masih nggak ada soalnya. He. Walah, kesana-sana juga nggak ada soalnya semuanya. Tapi kemarin ada itu ya di tryout itu ya karakteristik itu. Generasi Z dan alfa. Ya Allah, Molly, kamu berantem aja sih kerjaan. Hei. Pak Habibie, maaf yang kemarin. Gimana? Ada di soal tryout kemarin ya. Mau buka sok kalau ini nanti saya buka, tapi ada di nomor berapa gitu. Sok buka. Ada yang buka, nanti saya juga ngebuka di sini langsung ke nomor berapa. Di sini pembelajaran yang relevan untuk generasi Z. Perhatikan kasus berikut ini. Sebuah sekolah menengah atas sedang mengembangkan kurikulum baru. Tadi pembelajaran yang apa yang diterapkan? Ini tapi nggak ada ya. Intinya tuh berpusat pada siswa. Nggak ada, saya nyari ini, saya coba parafrase tah. Mangga sok dibuka soal tryout kemarin. Kira-kira mau yang mana yang mau dibahas? Ada nggak yang pegang? Ada berdasarkan karakteristik generasi Z dan generasi alfa nih. Strategi pembelajaran yang paling sesuai adalah menggunakan teknologi dan media sosial sebagai alat pembelajaran yang aktif, seperti membuat proyek berbasis media sosial. Ada apa itu? Itu jawabannya C sama D, Bu. D itu jawabannya D ya. Gimana? Mau balik ke soal tryout ah? Atau tetap di kisi-kisi kayak gini? Boleh Pak Habibie. Boleh yang mana? Tetap Ini aja Pak, kalau tryout kan udah ada. Ini soalnya pada nggak keluar soal he. Hati-hati ya. Dapat menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Ini keluar lanjut aja Pak. Urus. Berarti ya. Saya nyari soalnya nggak ketemu soal. Gimana? Lanjut aja tah. Lanjut. Oke lah, lanjut. Tapi jawabannya itu A ya. Aja, Teknologi weh. Disajikan saya tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut karena saya tidak memiliki informasi maka Anda bisa memberikan informasi lebih lanjut pertanyaan tentang selanjutnya. Ini tentang teknologi juga ya, dengan kolaborasinya itu ya. Wih, ada Pak Ade. Dari tadi dicariin. Ade baru datang.
Kok kayak gini ya, selalu nggak ada pilihan gandanya ya? Oh, baru masuk nih. Aduh, baru masuk. Itu ada di soal tryout juga itu, Pak. Karakteristik guru. Saya akan mencoba membantu Anda menyelesaikan masalah. Guru abad 21. Dan informasi lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga saya dapat Strategi pembelajaran ini dapat membantu siswa dari kedua generasi. Disajikan data dan informasi tentang kemajuan teknologi informasi mahasiswa dapat menentukan karakteristik guru abad 21. Oke nih, saya ini kan nggak ada pilihan ABC-nya nih. Di sini ada ya jawaban A, B, C, D, tapi di pilihan gandanya tuh nggak ada. Perhatikan data dan informasi berikut. Teknologi informasi berkembang pesat dan semakin mudah diakses. Siswa di abad 21 terlahir dalam era teknologi digital. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan data dan informasi tersebut, karakteristik abad 21 yang paling tepat. Jawabannya adalah C. Guru yang mampu berpikir kritis dan kreatif, serta menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Intinya, kalau karakteristik guru abad 21 ya menggunakan teknologi, dan kemarin rata-rata benar ya jawabannya ya? Ya, ada itu di tryout, Pak. Ya, benar kan? Berarti kita lanjut aja. Lanjut aja, Pak. Itu tryout nomor 86 itu. Iya. Tryout yang keberapa, Pak? 86. Bukan, 1, 2, 3. Ketiga, Pak. 3. Terakhir pas kita mau pulang itu. Oke, saya buka nih. Saya kopikan di sini. Tryout 3 nomor berapa tadi, Pak? 86. Iya. Waduh, komputerku ngeheng, banyak yang dibuka. Guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi dan dapat Nih, Pak. mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Karakteristik guru abad 21. Mana nih? Oke, 86. Saya ini voucher sebelum dulu. Arisan dapat 3.500. Pesan itu dulu lah, Tijus, Pak Yoga. Gimana? Pesan Tijus. Ya iyalah, saya. Pisang mau pisang. Pisang mau pisang. Pisang wae. Nih, dalam masih pakai SMK yang kemarin bukan ya? gimana? Dari Pak Rudi pengawas ini, dari pengawas. Silakan dibaca punten soalnya. Saya sambil ngerapiin. Dalam era di mana teknologi informasi terus berkembang dengan cepat, peran seorang guru berubah secara signifikan. Guru-guru di abad 21 harus Cuma ada memiliki 3 karakteristik yang khusus untuk beradaptasi dengan perkembangan ini. Berdasarkan kemajuan teknologi informasi, karakteristik guru di abad 21 yang paling relevan adalah A. Guru yang hanya fokus pada pengajaran konsep dasar tanpa memanfaatkan teknologi. B. Guru yang bersikeras pada metode pengajaran tradisional tanpa berkolaborasi. C. Guru memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi dan dapat mengintegrasikannya dalam pembelajaran. D. Guru yang hanya berfokus pada penguasaan materi pelajaran tanpa peduli dengan perkembangan teknologi. Yang guru hanya memberikan kuliah panjang. Yang C kayaknya apa ya? C.
teknologi. Oke. Kayaknya kalau soal kayak gini bener semua deh. Iya, kalau abad 21 tuh kayaknya udah ini Pak. Pedagogi. Ya Allah. Kata kuncinya teknologi gitu ya. Oke. Di selanjutnya tuh nggak ada ini ya, nggak ada soal-soalnya semua ya. Kecuali ini nomor 91. Mulai 91 ada soalnya. Berarti kita sampai 91 nyari soal sendiri. Disajikan setiap data. Udah habis dipakai. Dari perkembangan fisik. Ada soal juga nggak gitu ya, nggak ada ininya ya. Perkembangan fisiknya yang usia gitu ya. Nggak ada ininya, nggak ada ABC-nya ya. Baik nih, nomor 87. Kisi-kisinya adalah studi kasus, informasi terkait kehidupan peserta didik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Maksudnya dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan fisik peserta didik. Seorang siswa kelas 11 SMA sering terlihat pendiam dan tidak banyak berbicara di kelas. Siswa tersebut juga jarang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan kasus tersebut, perilaku siswa tersebut dapat dianalisis berdasarkan teori perkembangan fisik peserta didik sebagai berikut. Jawabannya adalah B. Siswa tersebut sedang mengalami masa pubertas. Oh, gini ya. Lebih pendiam ya. Perkembangan fisik peserta didik. Kami ini mah. Gimana Pak Zikri? Anaknya kenapa? Anak Pak Zikri. Anak laki-laki habis ngaji tragedi. Anak saya ketusuk gunting di ini jidatnya. Dijahitnya ngaji 3. balap sepeda barusan. Oh gitu. Udah diem anaknya. Udah tiba pulang dari rumah sakit. Men sing cager deui Pak Zikri. Enggal damang, enggal damang. Lanjut, Pocin, lanjut. Nih, ini kayaknya dicari-cari soal tuh nggak ketemu-ketemu. Kita langsung ke 91 aja atau gimana? Lanjut, 91. Ini nih. Kita ke 91 aja lah nih. Ya. Kisi-kisi nomor 91. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis yang dilaksanakan guru. Mahasiswa dapat menguraikan prinsip pembelajaran yang diterapkan guru berdasarkan konsep kurikulum merdeka. Perhatikan pembelajaran Al-Quran Hadis berikut. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Guru memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan ide mereka. Guru memberikan tugas yang dapat mengasah keterampilan dan kreativitas peserta didik. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Prinsip pembelajaran yang diterapkan guru dalam kegiatan pembelajaran tersebut berdasarkan konsep kurikulum merdeka adalah Pusat pada peserta didik. berpusat pada peserta didik. Ya, A, jawabannya A. jawabannya A. Oke, sepakat? Jawabannya A. Oke, mantap. Soal lain. Pada suatu hari Pak Guru sedang mengajar Al-Quran hadis di kelas 11 Madrasah Aliyah. Pak Guru memberikan sebuah teks hadis tentang akhlak mulia kepada siswanya. Siswa-siswa kemudian dibagi menjadi kelompok untuk mendiskusikan teks hadis tersebut. Setelah diskusi, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Berdasarkan kegiatan pembelajaran tersebut, prinsip pembelajaran yang diterapkan Pak Guru berdasarkan konsep kurikulum merdeka adalah A. Prinsip kurikulum merdeka belajar, yaitu siswa diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. B. Prinsip pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu siswa dapat menjadi subjek dan pembelajaran. C. Prinsip belajar aktif dan kreatif, siswa didorong untuk aktif dan kreatif. D. Prinsip pembelajaran kolaboratif, yaitu siswa didorong untuk bekerja sama. E. Prinsip pembelajaran reflektif, yaitu siswa didorong untuk berpikir kritis dan reflektif dan belajar dalam belajar. Jawabannya adalah Sepakat. D. aktif. Ya, jawabannya D. Karena meminta untuk kelompok dan berdiskusi ya. Kolaboratif ya. Oke. Kerjasama. Soal lain, perhatikan. Berdasarkan kegiatan belajar tersebut, prinsip pembelajaran yang diterapkan guru berdasarkan konsep guru merdeka adalah guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih tema. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat proyek. Berpusat pada peserta didik, berorientasi pada kompetensi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Jawabannya apa nih kira-kira? Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai minat dan bakat. Menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jawabannya apa? D. Pak. Kesempatan Kepada peserta didik Untuk memilih tema. Jawabannya adalah A. Berpusat pada peserta didik. Oke, kita lihat. Guru memberikan kebebasan pada peserta didik untuk memilih tema. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berdiskusi. Ya, itu Pak ya. Ya. Saya juga nggak sepakat sih dengan yang D, meskipun panjang. Tadinya saya memilih tema, saya tadinya membuat proyek, berpikir kritis jawabnya. Ini lebih Guru kepada memberikan peserta kebebasan kepada peserta didik untuk memilih, ya, kesempatan untuk berdiskusi, tugas membuat proyek tentang kehidupan sehari-hari. Tadinya saya itu jawabannya tuh ini mengembangkan keterampilan peserta berpikir kritis. Pak. itu berpusat peserta didik kan, membuat proyek, mengembangkan. Karena terlihat di situ guru hanya sebagai fasilitator saja. Kenapa saya pilih Gak ceramah mani, gak ceramah mani. saya pilih C ya? Karena membebaskan kepada peserta didik ini nih, untuk memilih, berdiskusi, membuat proyek itu ya menumbuhkan berpikir kritis, iya nggak sih? Coba kita lihat jawabannya. Ini tuh ini ya, konstruktivistik ya. Jadi berdasarkan kegiatan pembelajaran tersebut, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih tema yang akan dibahas, berdiskusi, dan mengumumkan pendapatnya. Guru juga memberikan tugas kepada peserta didik membuat proyek
hadis kehidupan sehari-hari ini menunjukkan bahwa guru menerapkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berorientasi pada kompetensi dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Orientasinya berpikir kritis, tapi prinsip pembelajarannya berpusat pada peserta didik, gitu Pak. Pembelajaran pusat pada peserta didik menekankan pada pendidikan subjek pembelajaran. Oke. Ada yang jawab lagi? Jawab yang lain? Buka aja, buka. Ya, oke. Silakan ada yang baca. Saya kopikan ini ya, kisi-kisi. Kayaknya soal yang tadi banyak mengecoh juga ya, Pak Bibi ya. Iya. Pak Ade apa jawabannya? Jawabannya tadi D. Panjang. Memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar sesuai minat dan bakat. Kalau ini terpatahkan itu dengan membuat proyek, apa namanya? Mbak tidur, Mbak Bobo. Iya enggak? Itu lebih humanistik itu mah. Kalau ini kayak yang hanya di ini saja nih poin pertama, memberikan peserta didik untuk memilih tema. Bukan pada poin yang kedua dan ketiga. Oke, betul Pak Bibi. Oke, lanjut. Lanjut. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis yang dilaksanakan guru. Mahasiswa dapat menganalisis tahapan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Apa aja tahapannya? Orientasi dulu. Orientasi. Itu Pak. Orientasi, eksplorasi, elaborasi. Eksplorasi, elaborasi. Orientasi, konfirmasi, elaborasi, dan refleksi. C ya. Elaborasi. A ya. Konfirmasi. D. Baik. Mau jawab apa nih? Udah siap? Udah ini saya buka kunci jawabannya. Nah, saya B. Saya B. Udah, oke, siap. Oh. Jawabannya adalah mana jawabannya? B. Mana sih tadi tuh? B, jawabannya B. Mana? A. Berdasarkan kegiatan pelajaran tersebut, tahapan pelajaran yang paling sering adalah A. Ternyata jawabannya adalah Orientasi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Tujuannya harus disebutin dulu gitu, orientasi. Orientasi dulu. Kita pakai refleksi. Orientasi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Oke. Jadi orientasi Penyampaian tujuan dulu. ya, nih tahapan orientasi merupakan tahap awal. Penyampaian tujuan. Saya tuh tadinya B tadinya A cuman pengen beda gitu jadinya B. Tahap eksplorasi, kegiatan belajar yang bertujuan untuk menggali pengetahuan. Oh, sampai sini aja ya. Kalau elaborasi mengembangkan. Bentar. Menggali, Saya mengembangkan. blokkan. Elaborasi, kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Konfirmasi merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk melakukan penguatan dan klarifikasi. Oke. Mangga ada yang mau nambahin? Oh, ini kayak yang di K13 ya Pak, kayak bukan di Kumer ya. Istilah-istilahnya. Emang kalau di kurikulum Merdeka apa Bu istilahnya Bu? Ya kurikulum Merdeka mah kurikulum 2013. Nah, ya kayak asesmen gitu kan kalau Kumer itu. Ya, tapi kok ini kayak mirip-mirip kayak itu ya. K13 gitu loh istilah-istilahnya. Ya enggak sih? Ada elaborasi. Orientasi, eksplorasi. Justru kalau yang di itu malah ada ininya ya, refleksi-refleksi gitu kan kita di akhir kayak di modul ajar itu ya. Ya kalau Kumer. Ya kan? Ini Kumer apakah 13 sih? Saya baca soalnya. Ini kurikulum Merdeka, tahapan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Mungkin ini poinnya enggak semuanya nih Mbak Nita. Hanya diambil 4 poin gitu kayaknya. Mana yang berurutan.
Kan tapi kan kalau di modul ajar itu refleksi gitu kan Dan ya. akhirnya refleksi. Tapi ya sudahlah kalau gitu. Oke, saya carikan nih. Coba tanya Kak. Orang. Tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran. Saya pastekan di sini nih. Apa nih? Nah, kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang keluasaan. Kurikulum mereka memiliki 3 tahapan pembelajaran: asesmen diagnostik, perencanaan, pembelajaran. Waduh. Yang kemarin ini. Iya. Jadi itu tadi bukan kurikulum merdeka gitu ya? Istilahnya itu masuk istilah K13 loh Pak. Iya, yang Ada tadi elaborasi itu, kayak gitu kan. Eksplorasi. Transportasi apa ya? Konsumsi. Salatri. Oke, pembelajaran dalam kurikulum merdeka berpusat pada peserta didik. Perencanaan berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Jadi kalau kurikulum merdeka itu dia asesmen diagnostik, perencanaan. Soalnya kan istilahnya kayak tes dulu. Kan buat iniin apa Pak? Siswa yang berdiferensiasi ya. Iya. Ntar saya ngopi ininya, kotak-kotaknya. Woi. Sekarang kita nomor 92. 93. Saya ngopi dulu kotaknya nih, biar kotaknya ada semua. Oh, udah. Oke, kembali ke atas 92. Oh, ini kita masih 92 berarti ya? Iya, Kumer, Pak. Oh iya. Oke. Berarti tadi kisi-kisinya udah sesuai masih yang di atas. Baik, berikut adalah soal pilihan. Perhatikan kegiatan belajar tersebut. Guru memberikan penjelasan tentang materi hadis tentang larangan hibah. Guru memberikan tugas pada peserta didik untuk menghafal hadis tersebut. Guru memberikan tugas pada peserta didik untuk mencari dalil. Guru memberikan tugas pada peserta didik untuk membuat contoh. Berdasarkan kegiatan pembelajaran tersebut, tahapan pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang paling sesuai adalah apersepsi, elaborasi, konfirmasi, pendahuluan, inti, penutup, pemberian stimulus, pemberian respon, pemberian pembuktian, generalisasi, eksplorasi, konfirmasi, eksplorasi yang D nih, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Elaborasi, eksplorasi, konfirmasi. Jawabannya apa? Apersepsi, memberikan penjelasan dulu. Tugas. Poin E enggak ada ya? E-nya ini elaborasi, eksplorasi, konfirmasi, menghafal, mencari dalil. Berikan tuh. Sengaja biar nanti nggak usah kelihatan kunci jawabannya yang bawah nih tadi nih. Nih, oke. Hey, apa tadi jawabannya? Baik, mau jawab apa nih? Udah siap jawabannya? Eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Elaborasi, eksplorasi. Berikan penjelasan tentang materi hadis. Konfirmasi akhir. Jadikan contoh penerapan. Kalau nggak salah, nggak ada elaborasi kayaknya. Kemudian stimulus, kemudian respon, pembuktian, generalisasi. Memberikan tugas kepada peserta untuk Oke, siap. Jawabannya adalah
C. Tersebut materi guru memberikan peran D. Sama kayak di atas berarti ya. eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Sama kayak di atas enggak? Iya. Enggak ada orientasi doang. Oke. Kita lanjutkan. Ini masih sama. Berdasarkan kegiatan pelajaran tersebut, tahapan pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang paling sesuai adalah guru memberikan penjelasan, guru memberikan kesempatan peserta didik bertanya, guru memberikan tugas pada peserta didik untuk menghafal. Persepsi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. A ya. Jawabannya adalah A. A jawabannya A. Persepsi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Oh, muput Abah mah. Oke, lanjut. Lanjut. Apa mau ada yang disampaikan? Nomor 93. Disajikan permasalahan pembelajaran Al-Quran hadis konvensional di kelas. Mahasiswa mampu menentukan tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Indikator soal 93. Perhatikan. Guru menyampaikan materi tetap tentang kandungan surat Al-Fatihah secara langsung pada peserta didik. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menghafal surat Al-Fatihah. Guru memberikan menentukan tahapan pembelajaran yang bersifat pada peserta didik. Guru memberikan soal latihan kepada peserta didik untuk mengukur pemahaman mereka tentang surat Al-Fatihah. Berdasarkan kegiatan pembelajaran tersebut, tahapan pembelajaran yang berpusat peserta didik adalah Elaborasi. Eksplorasi, konfirmasi. Antara D dan E. Udah siap? Jawabannya adalah B. Eksplorasi, elaborasi. Jawabannya B di sini. Tapi ininya itu A. Oleh karena itu, pembelajaran yang bersifat peserta didik disebut sebagai berikut nih. Harusnya bukan B, ini harusnya A ya. Iya, masa B ada persepsi di akhir. Persepsinya di akhir, Pak. Iya, berarti ini berarti ngantuk bener ya, belum ngopi ya. Enggak, itu per item akhir evaluasi kan akhir deh, bukan? Gimana, Pak? Itu yang poin 4 yang terakhirnya itu lihat di atasnya. Yang ini. Guru Yang memberikan atas. kesempatan kepada peserta untuk yang atas. Oh, yang ini. Ya. Guru memberikan soal Memberikan latihan. soal latihan kepada peserta didik untuk mengukur pemahaman mereka tentang surah Al-Fatihah. Berarti kan lebih kepada evaluasi, bukan? Iya, memang ini istilahnya tadi tuh kata Bunita juga kayak kurikulum 2013, bukan kurikulum Merdeka. Bukan kurikulum merdeka. Tapi kan ketika ada contoh soal seperti ini ya sebenarnya kurikulum 2013 itu kan disempurnakan jadi kurikulum merdeka. Ini Pak Jawahi ngapain angkat tangan? Kangen sama Pak Habib. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Ini masih kayak gini semuanya. Ya, Persepsi, eksplorasi, konfirmasi. Lanjut ke 94 aja tah? Iya. Ke 94. Disajikan deskripsi tentang kegiatan belajar Al-Quran hadis dapat menentukan keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka. Nah, ini. Perhatikan kegiatan pembelajaran Al-Quran hadis berikut. Guru memberikan penjelasan, guru memberikan kesempatan peserta didik bertanya, guru memberikan tugas. Berdasarkan kegiatan pembelajaran tersebut, keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka adalah
Pembelajaran dan asesmen berjalan secara terpisah. Pembelajaran dan asesmen berjalan secara simultan. Pembelajaran merupakan bagian dari asesmen. Asesmen merupakan bagian dari pembelajaran. Pembelajaran dan asesmen saling mempengaruhi. Ini waktu TO nggak ada ya, Pak Bibi? Nggak ada. Gimana? Ada Sudah ini siap? ada. Jawabannya apa? Saling mempengaruhi. Asesmen merupakan bagian dari pembelajaran. Dan ternyata jawabannya adalah pembelajaran dan asesmen saling mempengaruhi. Gimana? Berarti Merdeka, pembelajaran dan asesmen merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Jawabannya adalah saya tadinya mau ya. Ada yang mau memberikan ini? Oh, jangan. Iya, intinya asesmen sama proses pembelajaran itu ya benar-benar saling berkaitan gitu, Pak. Tidak Iya. bisa dipisahkan. Pak, dari awal Pak Teseng jawabnya Saya tadi antara B sama E sih. antara B. Kalau simultan itu apa ya? Simultan itu? Simultan itu Simultan. Stimulan romantik kayak gitu, simultan bukan? Simultan berjalan bersama-sama kayak. Simultan. Simultan adalah peristiwa yang terjadi berlangsung pada waktu yang bersamaan. Iya, bersama-sama. Berbarengan. Berbarengan. Oh, iya salah, Be. Tapi saya condong ke D tadi sama. Itu pembedanya gimana Pak Bibi? Bingung ya kalau soal jadi clue-nya di mana gitu kan. Tapi bisa juga loh Pak yang B itu. Karena kan saat proses pembelajaran, sebelum menuju ke pembelajaran, harusnya kan guru memberikan asesmen diagnostik itu tadi. Jadi kan berbarengan dengan pembelajaran. Nggak bisa berbarengan, Bu. Itu bukan definisi berbarengan. Gimana ceritanya? Ini Awal kayaknya kan memang lebih tepat deh. Itu bukan tidak berbarengan. semua asesmen berbarengan, Banita gitu. Nggak gitu ya? Ya enggak Iya. gitu. Gimana sih? Oke, jawabannya E. Semuanya puas dengan E? Kalau bisa ada argumen yang mencerahkan gitu, yang Ini menjadi yang pembeda dari mencerahkan, itu Pak. apa? Ini kurikulum merdeka nih. Pembelajaran dan asesmen merupakan dua hal yang saling berkaitan, saling mempengaruhi. Iya, jadi tidak bisa dipisahkan antara asesmen dengan proses itu. Udah. Sip. Karena pembelajarannya kan berdasarkan hasil asesmen kan. Iya, Iya, Iya. betul. Dan nanti asesmen pun Jadi akan terpengaruhi. dipengaruhi oleh pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, kita lanjutkan ya. Kurikulum Merdeka menekankan keterkaitan. Bentar. Ada jawabannya. Nanti Pak Rosi tahu jawabannya. Kurikulum Merdeka menekankan keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen. Berikut ini adalah beberapa contoh keterkaitan tersebut. Jawabannya apa nih? Kecuali asesmen digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Asesmen digunakan untuk memberikan umpan balik. Asesmen digunakan untuk mendorong peserta didik belajar lebih aktif. D. Asesmen digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Asesmen digunakan untuk memberikan informasi kepada orang tua. D. Iya, ini terlalu terlihat ya. Iya. Gak memuaskan pengecohnya. Kalau dikasih pengecoh susah, bingung. Kalau dikasih pengecoh mudah kayak gimana gitu. D Pak itu asesmen tidak menentukan kelulusan itu jawabannya Pak. Tapi di Emang? situ tulisannya E. Iya, B, harusnya B. D. Karena dalam kurikulum Merdeka itu prosesnya loh Pak kayaknya lebihan. Oh, gitu. Coba deh dibaca lagi ini analisisnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang analisisnya Pak, analisis jawaban. Pilihan E adalah jawaban paling tepat. Asesmen tidak digunakan menentukan kelulusan peserta didik. Yang D kan berarti jawabannya. Tetapi Iya. untuk memberikan informasi kepada orang tua. Asesmen digunakan untuk memberikan informasi kepada orang tua. Digunakan untuk melakukan proses. Tapi bukan menjadi tujuan kan untuk informasi ke orang tua itu asesmen itu? Tetap
ada kayak kita iniin evaluasi itu kan nanti diserahkan rapotnya gitu loh Pak, hasil dari asesmen itu. Kan kecuali di sana. Bisa. Tetap Kalau orang pas tua harus dikasih tahu hasil proses anaknya tuh sejauh ini gitu lewat asesmen itu. Kasih Bagi- taunya lewat apa? Lewat hasil asesmen gitu Pak. Berarti ini Menurut saya ini mah. Tapi Kecuali kalau yang pas try out itu dosen kayaknya ngasih jawaban yang dah. Yang betul kalau di tryout jawabannya. Itu evaluasi bukan asesmen Pak. Iya. Itu evaluasi kan yang tryout itu kalau nggak salah. Iya, bukan asesmen, Bu. Kegunaan apa ya? Kegunaan dari evaluasi itu apa gitu kan? Ya, kalau evaluasi memang itu harus ke orang tua. Kalau asesmen Peserta didik belajar lebih aktif dan memberikan. Gimana kira-kira? Ngantuk mau badir aja voucher lah. Apa voucher? Aduh, ngantuk tidur ah. Gimana nih? Asesmen digunakan untuk mendorong peserta didik belajar lebih aktif. Mana? Asesmen digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Asesmen digunakan untuk memberikan informasi kepada orang tua. Pak Eka, naon Pak Eka? Cicing wae fosil. Tapi kok kayak nggak ada ya? Asesmen yang digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Memang bukan. Iya. Karena asesmen itu untuk memperbaiki pembelajaran, ya nggak? Iya. Asesmen nggak ada digunakan hubungan untuk dengan memberikan kelulusan. informasi kepada orang tua. Rapot ya. Asesmen digunakan untuk memberikan informasi kepada orang tua. Tapi saya juga nggak mendapatkan ini nih, asesmen digunakan untuk memberikan informasi kepada orang tua. Adapun asesmen sumatif di akhir kan Pak, sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran. Ya kan? Berarti kan ini diberikan proses evaluasi. Kalau kemarin yang di tryout kan evaluasi itu tujuannya buat apa? Ngasih tahu loh ke orang tua, ini hasil anaknya gitu kan. Kalau saya kecernya di situ Pak. Itu soal nomor 120 ya Bu. Kalau lihat di sini di KB 3 halaman 78. Itu modul apa? Modul teori belajar dan pembelajaran. KB 3. Halaman berapa? Halaman 78. Adapun asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran juga. Kan evaluasi kan yang dikasihin ke orang tua itu kan. Oke, siap. Tapi memang asesmen tidak digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik itu memang iya. Kalau yang ini berarti lebih sepakat nggak ini nih? Tidak digunakan asesmen tidak digunakan untuk kelulusan. Iya, sepakat. Ya, oke. Kita lanjut ya, 95 ya. 95. Terus baru satunya mau mainan paku. Barang dulu Al-Quran. Disajikan informasi tentang kemampuan peserta didik di suatu kelas. Mahasiswa dapat merancang pembelajaran
Al-Quran hadis yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Seorang guru Al-Quran hadis di kelas 7 MTS melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan peserta didiknya. Hasil asesmen menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik kelas tersebut beragam, mulai dari yang sudah menguasai materi hingga yang belum menguasai materi. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, rancangan pembelajaran Al-Quran hadis yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik adalah: guru memberikan materi yang sama kepada semua peserta didik, guru memberikan materi yang Beda-beda kan. Iya, berbeda-beda. Mau dibahas nggak? Boleh. Silakan yang mau memberikan masukan. Mangga, siapa yang mau ini ngomong? Apa udah lewati, paham semua? Lanjut. Pak Jawahi, komen Pak Jawahi, jangan nonton aja. Peserta didik kemampuan yang beragam sehingga iya. Ini lanjut nih. Lanjut apa mau dibahas? Lanjut. Lanjut. Saya mau minum dulu, haus, nyari minum dulu nih ke belakang. Depan aja Pak. Mangga, ini nih. Ada yang baca, saya nyari minum lah. Perhatikan karakteristik pembelajaran Al-Quran hadis berikut ini. Pembelajaran Al-Quran hadis berpusat pada peserta didik, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif, mendorong peserta didik untuk aktif dan dinamis. Berdasarkan karakteristik tersebut, formasi ruang kelas yang aktif dan dinamis adalah formasi kelas klasikal, semi klasikal, peserta didik duduk di bangku dan disusun setengah lingkaran, formasi kelas lingkaran, peserta didik duduk di bangku yang disusun melingkar, formasi kelas kelompok, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, formasi kelas campuran, memilih formasi kelas sesuai dengan aktivitas pembelajaran. Kayaknya C ya? D ya? D ya? Berdasarkan karakteristik berformasi ruang kelas yang aktif. Pembelajaran aktif mendorong peserta untuk aktif dan dinamis. C kayaknya Pak. Lingkar. Ini nggak ada di TO ya? Tidak ada Pak De. Ada formasi U itu loh Pak. Chevron U. Betul. Kritis, kreatif, aktif, dinamis. D Pak itu. Kritis itu berdiskusi. Jawabannya apa? D ya? Formasi kelas kelompok, yaitu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Pembelajaran Al-Quran hadis berusaha peserta didik, mendorong peserta didik berpikir, mendorong peserta didik aktif dinamis. Saya kok lebih melingkar ya? B. Melingkar. Kalau buat aktifnya enakan melingkar. Kalau berkelompok susah bergerak kan? Ya. Kalau saya lebih melingkar, saya mah. Aktif. Mendorong peserta didik berpikir kritis dan kreatif. Aktif dan Kritis, dinamis. kreatif, aktif, dinamis. Kelompok. Ya, di antara C dan D, coba kita buka. Oke, dan ternyata jawabannya adalah
Formasi kelas campuran. Memilih. Formasi yang sesuai. Jadi begitu. Kelas kelompok itu Kok bisa sih? jadi beberapa. Bisa, kita aja yang nggak kebayang. Bisa. Sip. Tolong Pak Rosin coba jelaskanlah. Jadi banyak Padahal dimakan. kalau di modul hanya ada 4 Pak formasi itu. Apa aja, Bu? Formasi huruf U, V, formasi lingkaran, V juga ada. formasi susun chevron, huruf V, bentuk V. Jadi 3-3 gitu kayak kelompok tapi 3-3 menghadap ke guru. Terus kelas tradisional. Karena Berarti ini terima enggak dengan jawaban E? Kurang menerima saya mah. Enggak lah, orang nggak sesuai modul. Aneh ini. Ayo, gimana nih? Ini saya bacakan. Formasi kelas klasikal kurang cocok. karena Pak Ade Iya, bahasanya Apa? umum sih. Formasi kelas campuran itu kayak mana? Formasi kelas campuran menggunakan pembelajaran algoritmis yang memiliki berbagai aktivitas pembelajaran. Formasi kelas campuran memungkinkan peserta didik untuk memilih formasi kelas yang sesuai. Formasi kelas campuran itu, Bu, bisa O, bisa U, bisa V gitu. bisa di Kayak mana? Modelnya kayak mana Pak Ahmad Hamidi? Ya ganti-ganti, ya O dipakai, V Jadi rubah-rubah dipakai, gitu ya. gitu. Biar siswa tambah semangat. bisa ngedapang, bisa jongkok, bisa di jadi merdeka gitu. Gimana, puas enggak dengan jawaban E? Salah Jadi- semua satu kelas. Tidak Allah. memuaskan. Kalau Nggak Berpusat sesuai modul Pak, dasarnya mah kita modul bukan si robot. Robot ini nggak belajar modul Pak. Iya, terus gimana? Banyak yang terkecoh sama robot, jauh dari modul. Gimana, Judulnya kita salahkan kan robot aja berpusat. kali ini. Kita sepakat aja jawaban kita. Baik Kalau- nih. Klasikal jelas enggak. Semi klasikal. Pak Ade itu jawaban A mah Pak Ade. Ngeri, lihat kunci jawabannya juga ngeri saya mah. Sorogan. Kalau kelompok dia lebih terbatas-batas kan. Pembelajaran algoritmis yang mendorong Aktif dan dinamis. dalam pembelajaran kelompok mungkin kan saudara didik untuk bekerja sama. Ini yang bikin kunci jawaban pemikirnya radikal nih. Gimana? Silakan. Udah Pak, robotnya tidak bisa dipercaya itu Pak. Kedobitannya masih diragukan. Bukan itunya. Sekarang jawaban itu mau yang mana? Jika keluar di UP saya pilih E nanti pasti. Antara E dengan Dengan D, dengan C. ABC deh. Asbabul wurudna jelaskan Bunita. Saya mah punya dasar Pak. Kenapa saya milih C? Saya lihat modul. Pak Ocit milih E, lihat apa dasarnya? Piling. Paling panjang. Paling panjang. Pak Bibi nomor 1 sampai 44 nggak diblok ya, lupa. Maksudnya gimana? Yang kemarin poin nomor 1 sampai 44 nggak diblok ya. Ya itu mah belum dibahas, Pak. Oh iya belum ya, saya kan nggak ikut. Maunya matangnya aja kayak Pak Rosid. Saya lihat Pak. YouTube Tinggalin dua-duanya aja ini Pak. mencerahkan. Tinggalin 96. Jadi udah yang tadi nyerah aja, Ini Pak Rosid. 96. Dek. Kamu tentukan jawaban. Berdasarkan kegiatan pembelajaran tersebut, formasi ruang kelas yang aktif dan dinamis. Peserta didik duduk melingkar, duduk berkelompok, di kursi tunggal. D. Di kursi tunggal yang diatur memanjang. Yang diatur membentuk huruf U. Ini mau jawaban apa nih? B sama tetap. E, Sebentar. Ini mengecoh juga nih. E.
bertanya dan Bekerja sama, berdiskusi, bekerja membuat sama proyek. dalam menyelesaikan tugas. Yang U. Kalau saya berkelompok karena ada bertanya dan Diskusi. berdiskusi sama membuat proyek. Kalau saya berkelompok. Ikutin saya berarti kalau Wah, kayak gitu. dia sombong ya. Dia mulai sombong dia. Oke, kita lihat jawabannya adalah berkelompok. Wah, bener Pak Rosid. Pak Rosid pilihnya kuat. Udah jelas itu. Itu clue-nya dapat dari mana itu? Dapat dari diskusi, Pak. Ini, Pak. Diskusi. Tuh ada bertanya, berdiskusi. Ada. Dengerin Pak Ade. Pak, kita coba nih tes Parosit nih, mau gaya dia. Perhatikan kegiatan belajaran Al-Quran hadis berikut. Guru memberikan penjelasan, bertanya dan berdiskusi. Ini soal yang sama-sama. Tapi ininya beda nih. Iya. Berdasarkan kegiatan pembelajaran tersebut, kelas yang aktif dan dinamis, kelas berbentuk lingkaran, huruf U, persegi panjang, persegi, berbentuk bebas. Ini tambah aneh. Bebas. Enggak, saya enggak. Saya Tok Pak Ceceng dulu apa Ceceng? Diem aja. Saya jadi tadi robotnya nggak jelas jadi. Tapi kalau saya baca di modul, jadi hanya apa ya? Kan ini kan kurikulum K13 ya, kalau formasi duduk itu. Enggak lah. Formasi duduk di Merdeka. Iya, Kalau lihat di modul, itu kan pembahasannya kan lagi K13. Oh. Iya. Pak Atep jawab apa Pak Atep? Huruf U. Saya juga kayaknya condong huruf U saya itu. Ya, ini mah huruf U, ini mah bertanya dan berdiskusi juga kan. Oke, kita coba. Jawabannya adalah kelas berbentuk bebas. Pak Rosid. Berdasarkan Pak Rosid. itu Ya, dua udah kelas yang aktif. teruji Pak Rosid. Atau Rosid bener. Astagfirullah. Analisis saya dari jawaban yang tadi. Itu hampir sama itu. Ngaconya gitu. Kalau saya baca di modul, jadi sebenarnya formasi duduk ini tidak bisa dipastikan juga gitu. Kelas bisa aktif, bisa dinamis. Di sini bahasanya berikut ini tidak dimaksudkan untuk menjadi susunan yang permanen, namun hanya sebagai alternatif dalam penataan ruang kelas aja gitu. Iya. Kalau kondisi anak itu kan tiap-tiap kelas beda. Ingat topik walaupun lingkar ya, kalau apa namanya, dengerin aja. kalau cuma melingkar sama-sama aja. Tapi kan kalau berbentuk bebas bisa ada yang belakang emang bisa Pak. Makanya lebih ke diskusi gitu, kayak barusan bertanya dan diskusi. Kelompok. Nah, coba ulangi lagi clue-nya deh. Ini hampir sama jawaban kayak tadi itu. Bunita diem aja, paham nggak? Makanya kan dari 3 jawaban yang tadi tidak mengarah ke salah satu format duduk. Formasi duduk gitu ya. Iya, formasi duduk. Mungkin karena mengarah ke kurmer Pak ini. Jadi bebas aja ke mahasiswa gitu ya. Nah, jadi gimana? Tinggal lanjut? Lanjut Pak. Ikut aja lah ke Pak Rosid lah. Abah mah mantap, Abah. Asik. Budar mah giginya udah sembuh. Belum. Tuh. Dijampe kok Adek. Bu Dharma itu ukinnya nilainya luar biasa. Bapak jangan ngomong ukin Pak, nama saya keluar itu Abdul Rosid. Hai. Itu dagdikduknya itu pasti biasa-biasa aja.
Ntar saya nyari kotak nih, kotak. Nomor 97. Ini mah jawabannya kelihatan. Jawabannya kelihatan ya? Ah, nggak asik ya. Berdasarkan tingkat hasil tes asesmen diagnostik akademik salah satu peserta didik, mahasiswa dapat mampu merancang desain pembelajaran berarti sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Berdasarkan hasil tes asesmen diagnostik akademik, peserta kelas 7 bernama Aska menunjukkan kemampuan yang rendah dalam memahami makna surat Al-Fatihah secara struktural dan kontekstual. Berikut ini adalah beberapa alternatif rancangan pembelajaran. A. Guru menjelaskan makna surat Al-Fatihah secara tekstual dan kontekstual dengan menggunakan metode ceramah. B. Guru meneruskan pemahamannya tentang makna surat Al-Fatihah. C. Guru mengajak Askar berdiskusi tentang makna surat Al-Fatihah dengan teman-temannya. Guru memberikan tugas pada Askar untuk menghafal, untuk membuat video animasi tentang Iya, sepakat itu mah. Gimana? Ada yang mau ini? Tawan udah suruh buat video animasi, makin liar wae atau murid. Ini mah diskusi. Udah cocok tuh Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Bentar, saya nyari kotaknya ini nih, biar kepake ke bawahnya. Belum ada kotaknya. Oh, udah. Kisi-kisinya nomor 98. Disajikan studi kasus perkembangan emosi dan sosial spiritual seorang peserta didik. Mahasiswa dapat mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan. Kita pelan-pelan biar nggak ketahuan jawabannya. Ya. Nah, Adi adalah seorang siswa kelas 7 yang pendiam dan sering menyendiri. Ia jarang berinteraksi dengan teman-temannya yang lebih suka menghabiskan waktu sendirian di perpustakaan. Adi juga sering terlihat murung dan tidak bersemangat. A. Adi mengalami gangguan kesehatan mental, memiliki masalah keluarga, mengalami bullying di sekolah. Adi memiliki kepribadian introvert. Adi memiliki minat yang berbeda dengan temannya. Antarkan. Apa nih jawabannya? Dibully di sekolah. Udah siap jawab? B, masalah keluarga. C jawabannya C. Tenang bener sih Pak. Minat yang berbeda dengan temannya. Enggak, saya apa ya? B saya. Saya B. Bullying di sekolah. Ya. Opsi A tidak tepat karena tidak ada informasi dalam studi kasus yang menunjukkan bahwa Adi mengalami gangguan kesehatan mental. Jelas enggak. B tidak tepat karena tidak ada informasi studi kasus yang menunjukkan bahwa Adi memiliki masalah keluarga. D tidak ada kepribadian introvert. E tidak ada minat yang berbeda. C tepat karena bullying dapat menyebabkan berbagai masalah perkembangan emosi. Enggak ada indikator bullying ya? Itu ada di soal TO nomor 75. Nomor berapa, Pak? 75. Jawabannya apa? Bullying di sekolah. Gimana? Ada yang nggak ada indikator bullying? Ya kalau mempengaruhi iya Pak, bullying bisa. Memiliki masalah keluarga juga mempengaruhi, Bu. Mempengaruhi. Itu mah efek kan, itu efek dari kejadian itu juga bisa. Tapi kalau untuk di sekolah bullying lebih tepat, udah titik gitu. Kalau di sekolah bullying di rumah. Loh, sebelum berangkat ke sekolah masalah ya di rumah. Di rumah, Pak. Masalah di rumah biar orang tuanya gitu. Adi itu nggak suka di rumah katanya. Nah, gitu ke kobong pelakna ya budak. Ini kok ada suara kresek-kresek tuh, suara apa ya? Ada yang media lain nih. Enggak, cobain sekarang mah
in-mute dulu semua kecuali Pak Habibie coba. Iya, benar. Enggak, udah nggak ada karena nggak tahu lah mana yang ini. Pak Maman. Enggak, maksudnya cobain satu-satu di Pak Rosid itu, Pak Rosid. Pak Rosid, Bener, Pak Pak Rosid. Oman. Pak Pak Rosid, Rosid, bener. Pak Rosid betul Pak Oman. Pak Rosid. Iya, iya. Saya mute tuh Pak Rosid ternyata yang berisik. Suara angin dia di luar soalnya dia. Dia di Oh, bawah iya lagi pohon Ah. duren, dia. bawah pohon duren dia. Oh, Pak Oman tahu Pak Rosid yang sebenarnya Rosid seperti ya, apa. selalu ke absen ya. Itu mah suara Pak Jawahi. Tut. Oke. Kita lanjut. Lanjut. Oke. 100 tanggung sampai 100 nih. Oke, sampai 100. Sekarang jam berapa sih? Setengah 10. Suara- Setengah 10. Suara 2 jam, Pak udah 2 Maman- jam. Suara Udah 2 Pak jam. Maman nangenin. Setengah 10 coba. 2 jam pas. Disajikan narasi tentang pelaksanaan asesmen survei lingkungan. Mahasiswa mampu menentukan tujuan survei lingkungan. Pak Maman suruh jawab, Pak. Semua jawaban benar, udah kelihatan itu tuh. Tuh udah jawabannya tuh. Mengetahui kondisi sarana prasarana, iklim pembelajaran sekolah, budaya sekolah, tingkat partisipasi orang tua. Iya, ini semuanya. Bentar lagi kita juga suruh ini ya, survei lingkungan lagi ya. Survei lingkungan Itu apa? gerakin guru-guru untuk ngisi tuh. Saya Oh tuh iya. agak gimana Yang- gitu. Soalnya bacanya lama itu tuh. Oke, nomor 100. Sampai 100 dulu ya, Pak Maman. Tutup doa-doa tadi. Capek bilang aja. Pak, sekarang itu harus tutup dengan doa lah biar berkah. Oke. Disajikan kasus tentang kondisi asesmen survei karakter mahasiswa mampu menganalisis sasaran survei karakter. Sebuah sekolah sedang merencanakan pelaksanaan asesmen survei karakter untuk mengetahui perkembangan karakter siswa. Sekolah tersebut memiliki jumlah siswa sebanyak 1.000 orang dengan komposisi 7.250, 850, kelas 9 500. Berdasarkan kondisi tersebut, sasaran survei karakter yang sesuai adalah Nah ini gimana ini kunci jawabannya? Caranya gimana ini ngitungnya? Ini mah sekolah negeri kayaknya nih 1.000 soalnya muridnya. Asesmen itu kan bukannya kelas 8 kan? survei, Pak. Ini survei karakter, Pak. Survei karakter. Iya, memang ada di kelas 8, tapi bisa juga menggunakan sampel kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kalau Tapi- yang digunakan dalam asesmen kan semuanya sampel. Sampel jadi D atau E, ya. D. Nah, memang yang lebih tepat ya pastinya ya D. Sampel 789 mewakili karakteristik siswa di sini. D ya. Ada yang mau jawab E? Kalau nggak ada, tuh jawabannya D. Opsi A tidak tepat karena tidak efisien, mengingat jumlah siswa yang cukup besar. B dan C tidak tepat karena tidak mewakili karakteristik siswa di sekolah tersebut. Karena hanya kelas 7 dan 8 atau kelas 9. E tidak tepat karena tidak efisien mengingat jumlah siswa yang cukup besar. Oke. Kita sudah sampai 100. Berarti ANBK nggak efisien ya? ANBK itu di semua sekolah kayaknya memalsukan data. Iya. Milih anak-anak yang pinter. Nggak ada ininya, nggak ada Enggak, jangan fitnah gitu Pak Habibie. Hujan wae. BK apa maaf? Nggak ada manfaatnya. Pak Maman bagi dong. AN sekarang. Pak Maman Makan seblak, Pak. Seblak. somse Pak Maman nggak bagi-bagi seblak. Coba buka videonya, buka foto bareng. Kangen Oh iya benar-benar kita buka yuk video yuk. Kita buka yuk.
Iya. Bisa dibuka. Bu Dharma, Ya, keluar Bu Dharma. Buka. Tuh, Pak Ade pasti di sebelah. Pak Ade ya. Aduh, Bu Dharma, saya juga ini gusi linu nih. Kayaknya Bu Salwi habis tidur kayaknya itu. saya aja udah pakai selimut. Waduh, enak Waduh, sekali. udah selimutan. Dingin lagi kan musim dingin ini Pak, dingin banget. Terus sini mah. Pak Eka, sehat Pak Eka. Pak Eka lagi nidurin anaknya. Loh, kok bisa tahu? sih? Kok tahu sih Bu serumah ya? Aduh kacau. Tetangga ya Bu. Bu Dharma yang Iya. lagi umroh sehat, yang lagi umroh sehat. Alhamdulillah sehat. Minta doain kita semuanya Bu Dharma. Amin. Semua. Amin. Doain dulu semua Bu Dharma. Mudah-mudahan kita bisa nyusul sana. TO Jogja. Pak Admin, Iya, Pak besok Admin, gimana itu ya mohon besok? ditertibkan itu yang fotonya tidak muncul. Pak Eka. Pak Eka spesialis UP, lulus Pak Eka. Baru yang namanya Pak Habibie itu baru semalam. Bu Dharma, Bu Dharma, terus nih Bu, Bu Dharma jangan nangis. Kalau ada Pak Bibi jangan, nggak boleh. Enggak kan? Masya Allah Kang Atep tatapan mukanya. Tatapan senyum asik. Jidatnya apa bersinar jidatnya. Ibu dia. Ya Bu. Ini ibu itu Indonesia mana? Udah sendiri. Ayo lanjut. Ibu dia tampakkan dirimu. Oke, nih besok tuh kita harus di zoom segala apa enggak ya? Tryout ya? Kayaknya kalau tryout online pakai Zoom kayak kemarin. Ada pengawasnya juga kan itu. Kayak waktu itu tryout pertama ya itu. Saya tuh besok ada jadwal ngajar, makanya harus mengondisikan Aplikasi exam browsernya masih Kita lagi yang induksi. Aplikasinya yang kemarin Pak. Iya dari Pak Jaki tuh terbaru. Oh, beda lagi. Enggak Sama. Jadi tinggal masuk aja. Pak, kalau kita lagi tryout kan lagi Zoom gitu, biar nggak ada yang nelpon gimana ya Pak ya? Oh, Di HP saya kalau ada yang nelpon gitu, nanti mati suaranya itu nggak ada lagi. Berarti Ibu bikin pengumuman status Bu, jangan ada yang bukan, nelpon. jangan. Itu ada di pengaturan WA, biar WA itu off. Caranya Pak, caranya? Lupa lagi itu di YouTube ada Bu. Tuh. Ya, kayak saya kemarin lagi TO di UIN juga diteleponin terus. Ada pengaturan di WA biar WA itu mati gitu. WA itu nggak masuk data internet. Oh ya. Kalau enggak Bu Dharma, Zoom-nya pakai minjem HP siapa dulu? Minjem dari toko HP orang kali. Teman-teman, Pak Oci, besok tryout 180. Apa? Besok tryout 180, harus 80 paman parasit. Amin. Pak Jawahi ya. Oh ada ini, ada nya baru. Pak Eka gimana? Mau UP? Senyum-senyum Pak Eka mau UP. Kirim ke Bogor modulnya Pak, males ngeprint saya.
Pak Eka udah mateng, Pak Eka mantap. Rajin ya, Mang. Bapak Ibu, izin lift dulu saya ya. Iya, Mangga, Ibu mangga. Nita. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bu Dharma mau pakai dua laptop, dua komputer. Ih, suaranya tuh Pak U mana ya? Pak UU, Pak Jatmiko nggak keluar tuh. Pak Jawa mana Bu? Pak Jawa Ada Pak Jawa kayaknya. mana? Ah, orang pakai HP caranya nggak kayak mana lihatnya ya? Kok ini cuman yang saya lihat itu? Saya kelihatan nggak? Iya, kalau itu kelihatan. Pak Jawa nggak? Pak Jawa keluar, Bu. Saya pamit dulu ya. Mohon maaf nih. Saya tinggal mah bisa tetap lanjut Zoom-nya. Itu anak nggak tidur-tidur ya, udah malam kasihan. Iya, kita tutup dengan hamdalah aja lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salaman, Pak Atep, Hana. Iya. Baik.